sekali lagi Pak, kalau di Sumatera Utara kemarin yang kasusnya banyak, nggak cuma di Samosir, ya. Tapi saya ambil contoh sampelnya Samosir. Kemarin juga pihak Sri tidak mengeluarkan bukti yang 15 orang itu benar ada atau enggak. Jadi jangan lupa pada sidang adjudikasi kedua saya telah menghadirkan saksi yaitu Ketua Partai Sri Provinsi Sumatera Utara. Tapi pada saat dihadirkan justru KPU tidak siap. Oleh karena itu ditunda pada hari ketiga. Ya kan? Saya minta sebenarnya bahwa saksi kita harusnya maju ke depan untuk membicarakan itu. Tapi tidak diberi kesempatan. Nah, pada sidang berikutnya saksi kami sudah tidak bisa hadir, gitu. Ya kan? Nah, terjadilah apa yang kemarin Anda lihat sendiri, bahwa tapi sekali lagi yang saya mau tekankan bahwa semua itu tanpa bukti yang telah diserahkan terlebih dahulu seperti yang kita lakukan. Kita telah kalau kita sebelum masuk persidangan, Partai Sri selalu bukti itu 1-2 hari sebelumnya sudah kita serahkan. Dengan demikian pihak yang terkait bisa membaca lebih dahulu. Kalau itu kemarin ada bisa lihat sendiri buktinya. Masa saya mau menanggapi pernyataan? Kalau pernyataan yang terjadi akan debat kusir, kagak ada faktanya soalnya. Itu sama aja ngomong kita di jalan, kita ngomong di warung kopi gitu. Dua berdebat tanpa ada buktinya, ya kalau gitu kemana-mana. Sekali lagi pada saat itu kami meminta mana buktinya. Itu yang nggak bisa di-deliver oleh KPU. Oke. Ada lagi? Ya, terima kasih saudara-saudara. Jadi saya kira memang kita harus mencermati persidangan, tata cara persidangan dan nanti dicermati gitu ya. Jadi kalau artinya begini, dalam persidangan adjudikasi itu sebetulnya bukan pembuktian ada pada pihak KPU. Mengapa saya katakan demikian? Mereka melakukan verifikasi dan mereka mengatakan bahwa data-data yang sudah kita serahkan pada saat pendaftaran, mereka katakan itu tidak betul. Jadi sebetulnya mereka yang harus membuktikan, pertama, bahwa mereka sudah melakukan tata cara verifikasi sesuai dengan perintah undang-undang. Satu. Yang kedua, ketika mereka melakukan tata cara verifikasi yang telah benar, mereka harus membuktikan apa yang mereka temukan di lapangan. Dan dalam fakta-fakta persidangan, hal seperti itu yang tidak pernah bisa dihadirkan oleh KPU. Mempertegas apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum, pada saat kita mengajukan mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa, itu kita sudah harus melampirkan alat bukti yang dilegalisir dalam sejumlah 7 rangkap. Nah, kemudian tanpa terlebih dahulu KPU menjawab apa-apa yang kita kemukakan dalam permohonan, KPU menjawab secara verbal. Dan pada saat itu kalau saudara menghadiri persidangan yang pertama terutama, KPU tidak menghadirkan alat bukti. Dalam persidangan yang kedua, KPU menyerahkan alat bukti kepada majelis pemeriksa, tetapi tidak disertai dengan legalisasi oleh pihak yang berwenang, bahkan tidak dinomori, sehingga majelis pemeriksa sendiri tidak tahu bukti yang mana untuk membuktikan dalil yang mana. Dan terus terang saya katakan, dan kemarin juga dalam sidang terakhir di Bawaslu kita kemukakan bahwa sampai dengan hari ini, bahkan sampai hari ini, kita tidak pernah menerima bukti-bukti yang diajukan oleh KPU untuk menyangkal apa-apa yang kita kemukakan dalam permohonan kita. Jadi kalaupun mereka menyatakan sesuatu yang seolah-olah menyangkal apa yang kita kemukakan, sebetulnya kita masih harus mencermati apakah pernyataan itu mereka bisa buktikan dengan menghadirkan alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Sebagai contoh, saya tetap kembali gunakan Kabupaten Samosir. Alasan
KPUD Samosir tidak melakukan verifikasi adalah satu, anggota yang didaftarkan oleh partai setempat, konon katanya tidak pakai marga. Saya kira itu terlalu konyol. Karena apa? Sejak keberlakuan undang-undang perkawinan, yaitu terhitung dari 1 Januari tahun 75, marga itu tidak boleh lagi dicantumkan dalam akta kelahiran. Saya paham betul itu karena saya juga kebetulan orang Batak dan beberapa kali saya persoalkan itu di kantor catatan sipil. Alasan kantor catatan sipil tidak mau mencantumkan marga dalam akta kelahiran karena marga dianggap itu gelar kebangsawan. Jadi kalau dia lahir dari tanggal 1 Januari tahun 75 ke sekarang, saya bisa pastikan itu tidak pakai marga. Artinya dengan dikemukakan oleh KPU Samosir bahwa anggota kita di sana tidak pakai marga, justru sebetulnya itu membuktikan bahwa partai kita menggunakan data-data yang sesuai dengan aturan. Yang berlaku soal adil atau tidak itu persoalan lain. Tapi regulasi pemerintah melarang penggunaan marga itu fakta yang terjadi sejak tahun 2005. Itu pertama. Yang kedua, ketika KPU di Kabupaten Samosir maju ke depan ke meja majelis pemeriksa, waktu itu saya bersama saudara Doni, ketua bidang organisasi yang hadir di depan itu. Saudara Doni dengan jelas mempertanyakan mana bukti bahwa saudara setelah melakukan verifikasi dengan cara menemui anggota kami, yaitu dalam bentuk lampiran 2 formulir F8. Jawaban kedua KPU Samosir pada saat itu apa? Saya hanya menjawab majelis pemeriksa, dengan kata lain menghindar untuk memberikan jawaban. Tentunya kita menyerahkan sepenuhnya kepada majelis pemeriksa apa nilai pembuktian dan apa kira-kira putusan yang pas untuk sikap seperti itu yang sebetulnya tidak menghargai persidangan yang bersifat pro justisia. Jadi dalam berbagai persidangan dari sejak persidangan pertama, kalau saudara perhatikan kita maju ke depan, itu mereka sebetulnya tidak pernah bisa menghadirkan alat bukti yang punya alat bukti, sekali lagi saya ulangi karena itu proses persidangan, alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Apa itu alat bukti yang punya nilai pembuktian? Tentunya dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh peraturan yang lebih teknis di bidang verifikasi partai-partai politik. Itu tidak pernah bisa mereka. Tetapi apa yang disampaikan secara verbal, ya dengan sangat khusus sebetulnya saya juga rupanya itu lebih nyaring. Jadi saya juga sebetulnya mengimbau saudara-saudara dalam meliput persidangan, saya mohon supaya agak lebih cermat, tidak hanya memperhatikan apa yang disampaikan secara verbal, tetapi juga apakah yang disampaikan secara verbal itu bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Karena itu sebetulnya inti dari proses persidangan, bahwa apa yang kita nyatakan secara verbal itu harus bisa kita buktikan dengan alat-alat bukti yang punya nilai pembuktian, dengan catatan satu saksi atau satu bukti itu tidak punya nilai pembuktian. Jadi perlu saya sampaikan kepada saudara bahwa KPU mungkin merasa bahwa telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu KPUD. Tetapi jangan lupa, menurut undang-undang penyelenggara pemilu, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu adalah satu kesatuan hierarkis. Artinya, sebagai suatu subjek hukum, KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu adalah satu kesatuan. Akibatnya dalam teknis persidangan, mereka tetap posisinya sebagai pihak termohon. Sehingga kalaupun seperti kemarin saudara-saudara melihat ada sekian puluh itu KPUD Provinsi Sumatera Utara, nilai pembuktiannya tetap sebagai nilai pengakuan dari
termohon. Pengakuan yang masih harus dibuktikan minimal dengan 2 alat bukti yang lain supaya punya nilai pembuktian. Dan itu sebetulnya yang saya kira agak luput dari perhatian publik dalam teknis persidangan dan selama beberapa hari ini, tidak hanya dalam persidangan partai seri, tetapi juga teman-teman kita di partai yang lain. Saya nggak tahu persisnya seperti apa persidangan partai-partai yang lain, tetapi itulah yang terjadi dalam persidangannya partai seri. Sampai dengan detik ini kita tidak pernah menerima secuil pun alat bukti dari KPU. Sementara kita dari sejak tanggal kita daftarkan gugatan kita sudah melampirkan sekian alat bukti yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang untuk itu. Dengan catatan seperti yang dikatakan Pak Ketua Umum, alat-alat bukti yang kita lampirkan dan itu kita nyatakan juga dalam permohonan kita, itu hanyalah sampel untuk memperlihatkan sampel berdasarkan modus operandi yang terjadi di seluruh Indonesia. Dalam arti begini, memang ada kesalahan kurang pasan sebetulnya pada saat persidangan. Jadi yang kita katakan sebetulnya bukan 21 DPC kita di Aceh tidak diverifikasi, bukan. Tetapi 21 DPC kita yang tersebar di seluruh Indonesia itu tidak diverifikasi. 33. Ada di 33 provinsi. Dan fakta persidangan pada saat itu, dan ini agak sebetulnya kurang menguntungkan juga buat partai sendiri sebagai pemohon, karena pengakuan atau alat bukti yang mereka kemukakan kepada majelis pemeriksa itu memang tidak tercover oleh saudara wartawan. Faktanya adalah seperti di kasus di Aceh, 13 DPC kita, hanya 13 DPC kita yang diverifikasi karena memang hanya 13 DPC dokumen yang diterima oleh KPU Provinsi Aceh dari KPU Pusat. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu kealpaan ataukah kesengajaan? Apakah pada tempatnya kita menanggung akibat dari kesalahan orang lain? Hal-hal seperti ini sebetulnya yang tidak tercover sepanjang saya amati dalam pemberitaan media massa, tapi memang barangkali karena pada saat menghadirkan alat-alat bukti itu memang kan ya agak jauh mungkin dari jangkauan visual ya teman-teman.